Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ngobrol Sore, tempat kita ngobrolin hal-hal seru dan bermanfaat seputar pembelajaran kita dalam rangka pelatihan dasar CPNS. Nggak kerasa ya, udah 4 hari kita belajar bareng dan banyak banget insight yang kita dapat. Mulai dari materi tentang 4 pilar kebangsaan, lanjut ke isu kontemporer, lalu kita dalami lagi tentang algoritma kebangsaan, dan ditutup hari ini dengan teknik analisis isu. Nah, di beberapa episode kali ini, kita bakal ngerangkum semua materi itu jadi satu alur cerita, plus beberapa highlightnya. Anyway, karena cuacanya tidak mendukung, kali ini kita bikin acaranya daring dulu nih ya. Yang penting semua pesannya masih tetap tersampaikan dengan baik, oke? Mungkin dari materi pertama dulu, dari Mbak Intan. Halo Mbak. Halo teman-teman, saya Intan. Di sini saya mau menjelaskan sedikit terkait materi wawasan kebangsaan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi saya ingat waktu itu kita belajar tentang sejarah Indonesia dari mulai era penjajahan Belanda saat negara kita ini masih berbentuk Nusantara dan terdiri dari kerajaan-kerajaan yang masih saling bersaing. Kemudian masuk ke masa VOC yang merupakan kongsi dagang terbesar dan masuk lagi ke masa Netherlands Indie di mana di situ ada etis politik dan pendidikan itu mulai diperbolehkan untuk sebagian bangsa Indonesia. Dari situlah lahir kaum intelektual bangsa Indonesia dan kemudian muncul organisasi-organisasi penggerak nasional. Nah, dari organisasi tersebut lahirlah konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang memiliki nilai-nilai luhur yang kita jadikan pedoman dalam hidup masyarakat sampai hari ini. Nah, terdiri dari ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu Pancasila. Nah, Pancasila ini nilai paling dasar dan menjadi tolak ukur peraturan-peraturan setelahnya. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum paling tinggi dan di mana segala bentuk peraturan di bawahnya itu harus mengacu dan menunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga itu ada Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan nilai untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Kita kan negara yang memang beragam ya dari berbagai suku, terus ras, dan juga ada di pulau-pulau yang saling bersebaran. Dan terakhir NKRI. Jadi konsep NKRI ini buat saya sadar betapa pentingnya menjaga keutuhan wilayah dan persatuan negara kita. Setelah itu dijelaskan juga tentang tantangan masa kini, di mana eh, banyak eh, tantangan-tantangan seperti perubahan geopolitik global, ketidaksepakatan ideologis, kemiskinan, tunjangan pendidikan, dan kurangnya pemahaman tentang wawasan Nusantara. Setelah mempelajari wawasan kebangsaan ini, saya tuh jadi sadar kalau itu tuh bukan hanya hafalan aja, tapi bagaimana cara pandang kita menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu nilai-nilai konsensus dasar ini kita harus jadikan pedoman untuk menjalankan tugas kita nih sebagai ASN. Dari materi itu kita masuk ke materi kesiapsiagaan bela negara. Nah, di situ kita belajar tentang 5 nilai dasar bela negara. Ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Di sini itu saya paham bahwa kita tuh perlu menjaga 4 konsensus dasar secara konsisten agar tidak terjadi perpecahan. Saya juga belajar bahwa bela negara itu nggak harus loh angkat senjata, tetapi kita bisa lakukan dengan cara lain, misalnya mewujudkan dalam bentuk kinerja yang baik, kepatuhan kita terhadap hukum, menjaga ketertiban dan eh, melakukan kontribusi di lingkungan kerja atau masyarakat. Nah, sekian nih teman-teman sharing dari saya. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan teman-teman yang lain ya. Makasih. Makasih Mbak Intan. Jadi itu beberapa patah kata ya tentang 4 pilar kebangsaan. Mungkin bisa lanjut kalau dari Mas Kevin gimana?
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau selama ini sih, selama 4 hari ini saya ikut distance learning. Jujur saya merasa kayak lagi ngerasa di-upgrade gitu ya. Bukan cuma soal pengetahuan teknisnya aja, tapi juga cara ngelihat bagaimana sih dunia pekerjaan dan peran kita sebagai CPNS di Kementerian PU ini. Kita memang belajar banyak hal, mulai dari wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, kesiapsiagaan, kemudian juga sampai 4 konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan buat saya 4 konsensus ini ibarat sistem operasi negara. Kalau kita nggak paham ini, gampang banget crash dan saat harus ngambil keputusan, apalagi di tengah adanya banjir informasi dan polarisasi yang ada di media sosial. Tapi yang paling bikin saya melek adalah terkait materi isu kontemporer. Awalnya saya pikir ini cuma soal berita terkini, tetapi lebih dalam dari itu, ini semacam radar untuk menangkap sinyal perubahan sosial, ekonomi, sampai teknologi yang kalau kita abai bisa menggerus fondasi negara. Waktu memulai paparan terkait isu kontemporer, Pak Abima Indra membuka dengan mengingatkan bahwa sifat manusia itu berakal dan bernafsu, sehingga kehidupan selalu bersifat dinamis. Perubahan lingkungan dan situasi strategis ini juga menimbulkan berbagai isu, baik yang positif maupun negatif. Dampak positifnya bisa mendorong adaptasi dan gotong royong, tapi dampak negatifnya seringkali menurunkan kualitas hidup masyarakat. Dan saya juga diajak memetakan isu menjadi beberapa kategori, di mana diantaranya ada isu kritikal, isu kontemporer, isu berkembang, dan isu potensial. Lalu juga mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi, memahami, dan memprioritaskannya. Dan pendekatannya juga cukup sistematis, mulai dari isu scanning untuk memantau, lalu menapisnya berdasarkan kualitas dan prioritas, hingga melihat dampaknya dari level global sampai individu. Dan dari berbagai contoh yang dibahas, ada beberapa isu yang terasa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, maraknya praktik money laundry di Indonesia, di mana data PPATK menyebutkan aliran dana eh, judi online bisa mencapai 1.200 triliun rupiah. Dan ini berkaitan dengan money laundry juga. Ironisnya, praktik ini juga nggak cuma dilakuin sama pelaku besar, tapi juga sampai ke akar rumput. Misalnya, melalui skema yang melibatkan judi online, pinjaman online, hingga bisnis sandiwara seperti kafe atau usaha F&B yang sepi tapi tetap bertahan. Dan perkembangan teknologi ini juga membuat pola pencucian uang semakin bervariasi sehingga peningkatan awareness masyarakat menjadi kunci utama untuk menghadapi ini. Kemudian juga ada isu lain terkait globalisasi, di mana perkembangan teknologi juga membuat jarak budaya makin tipis. Konten, tren, dan gaya hidup dari luar negeri juga mudah masuk melalui media sosial. Memang ada sisi positifnya seperti akses literasi dan informasi global, tapi juga tantangan negatif, misalnya seperti perilaku konsumtif, paparan konten yang tidak sesuai usia. Contohnya itu seperti di game Roblox yang banyak dimainkan anak-anak, tetapi juga di situ mengandung banyak konten dewasa gitu. Dan ini mengingatkan kita akan pentingnya peran literasi digital dan pengawasan, terutama dari orang tua. Dan bagi saya, materi ini bukan sekedar mengenali masalah, tapi juga belajar cara menganalisisnya secara terstruktur, mulai dari mengidentifikasi, memahami, hingga mencari solusi yang relevan. Dan yang paling penting, kita semua punya peran untuk ikut menjaga dan memperbaiki situasi ini sekecil apapun langkahnya. Mungkin sekian untuk pemaparan dari saya. Terima kasih. Makasih juga Mas Kevin. Memang isu kontemporer ini termasuk yang dibahas juga ya di beberapa hari terakhir ini. Ngomong-ngomong tentang isu kontemporer ini, kira-kira ada lagi nggak ya yang mau sharing? Mungkin Mbak Lulu? Oke, halo Mbak Ima, terima kasih kesempatannya. Mungkin aku mau lanjutin atau nambahin dikit dari Mas Kevin tadi ya. Jadi di hari kedua itu, eh, isu-isu yang dibahas tuh beragam banget, mencakup masalah internal sampai ancaman yang lebih luas. Nah, contoh isu kontemporer di Indonesia tuh seperti narkoba, korupsi, radikalisme, dan tantangan di era komunikasi massa. Di samping itu, ada juga isu-isu yang
udah lama ada, tapi masih relevan sampai sekarang, kayak intoleransi, separatisme, serta ketimpangan sosial dan ekonomi yang membuat akses kesempatan tuh belum merata di Indonesia. Nah, selain itu, masalah-masalah lama seperti ketahanan pangan dan energi itu juga sempat dibahas, bahkan masih menjadi fokus penting saat ini di Indonesia ya. Nah, nggak cuma bahas isu-isunya apa aja, hari kedua tuh juga membuat kami jadi paham tentang isu global dan dampaknya. Salah satu contoh isu global kontemporer yang berdampak pada Indonesia itu adalah fenomena multipolural, yang berarti nggak ada satu negara yang mendominasi gitu. Hal ini memang memberikan kelebihan ke Indonesia karena Indonesia jadi nggak bergantung sama satu negara aja. Tapi hal ini tuh menimbulkan tantangan jika Indonesia tidak mampu menentukan posisi yang jelas gitu, kayak berpihaknya kemana. Nah, sebagai tambahan informasi, ketegangan di kawasan regional Asia Pasifik, khususnya sengketa Laut Cina Selatan, itu juga menjadi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan Indonesia, yang berdampak juga pada masalah perbatasan NKRI dengan negara tetangga, perang dagang, perubahan iklim, serta bencana alam yang juga masih menjadi bagian dari pembahasan hari kedua kemarin. Nah, sebagai simpulan, di hari kedua, jadi kami tuh kita sebagai PNS, kita harus siap siaga dalam menghadapi isu-isu tersebut. Ini tuh termasuk mampu mengidentifikasi akar masalah, merumuskan solusi, dan berperan aktif dalam mengantisipasi ancaman. Isu-isu kayak pelaksanaan demokrasi, akses pemerataan pendapatan, ancaman kegagalan bonus demografi, dan keamanan cyber itu disebutkan membutuhkan respon yang cerdas dan terstruktur untuk menghadapinya gitu. Begitu pula dengan isu budaya, akses pendidikan, dan kesehatan mental yang membutuhkan pendekatan yang lebih baik, lebih kuat dan sensitif gitu. Mungkin itu Mbak dari aku. Terima kasih. Oke, makasih ya Mbak Lulu udah dijelasin sedikit juga tentang isu kontemporernya tadi ya. Selanjutnya mau nyapa Mas Jeremy dulu nih yang ada di balai. Halo Mas. Halo, halo, halo guys. Apa kabar? Baik-baik. Gimana Mas Jeremy? Adakah hal yang ingin disampaikan tentang bahasan mengenai logaritma kebangsaan? Karena sempat dibahas juga kan di Latsar Agenda 1 kali ini. Ya, jadi selain kita belajar wawasan kebangsaan, kita belajar isu kontemporer, kita juga belajar mengenai eh, algoritma kebangsaan. Kenapa algoritma kebangsaan itu penting? Karena kita sebagai ASN muda dan berbangsa memiliki peran sebagai eksekutor bagi nilai kebangsaan. Jadi melalui kita lah akan menjadi pembawa dan pengeksekusi nilai kebangsaan itu sendiri. Selain itu juga ASN muda memiliki peran sebagai pendorong inovasi dan narasi baru kebangsaan. Jadi di dunia digital ini penting banget nih buat kita buat belajar dan menyebarkan algoritma kebangsaan. Bagaimana sih tahapannya? Kalau algoritma berjalan, pertama kita baru di tahap pengetahuan di mana kita harus tahu dulu nih kenapa pentingnya wawasan kebangsaan, kenapa kita perlu menjadi orang yang mendorong nilai kebangsaan. Setelah kita mengetahui, kita akan sadar ternyata kita eh, memiliki tugas peran penting ya untuk kebangsaan ini, untuk bangsa ini. Setelah kita sadar kalau kita memiliki peran, maka akan timbul rasa kepedulian. Di level ini kita akan lebih peka, kita akan lebih sadar dan peka bahwa oh ada isu-isu ini ya, ada masalah pendidikan, ada masalah negara-negara lain. Setelah kita peduli, maka kita akan melakukan tindakan atau aksi nyatanya. Jadi sebagai ASN, kita memiliki peran untuk mengembangkan tahapan algoritma kebangsaan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kuncinya cuma satu, dibutuhkan atau perlunya lingkungan belajar dan keteladanan. Jadi dari target algoritma kebangsaan ini menyadarkan saya, mengingatkan saya juga bahwa eh, saya sebagai ASN muda yang hidup di dunia digital di era sekarang, saya memiliki peran dan tanggung jawab untuk membawakan algoritma kebangsaan
di dalam hidup saya, di sosial media saya, dan di dalam lingkungan saya. Tujuannya apa? Supaya kita dapat menggunakan digital ini untuk sarana dan wave untuk kita terus melestarikan, memajukan, dan menggaungkan wawasan kebangsaan. Sehingga di tengah serangan ideologi-ideologi luar, negara kita tetap kuat dalam menghadapi segala permasalahan dan perbedaan zaman. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Makasih Mas Jeremy. Mungkin dari yang lain ada lagi yang mau sharing nih terkait agenda satu kita selama laksana CPNS ini. Kalau dari Mas Wandi gimana Mas Wandi? Eh, Halo, perkenalkan nama saya Erwandi. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya terkait apa yang bisa kita ambil atau apa yang telah kita pelajari selama beberapa hari ini melalui program pelatihan dasar bagi ASN muda atau CPNS Kementerian PU. Nah, beberapa hari yang lalu telah kita pelajari beberapa hal yang menurut saya itu semua adalah bentuk pembekalan bagi kita sebagai CPNS muda, sebagai ASN muda, untuk kemudian bisa terjun ke masyarakat, benar-benar berpartisipasi kepada bangsa dan negara, yang benar-benar bisa memberikan kontribusi yang nyata. Di antaranya kita belajar bela negara, yang merupakan bentuk dasar atau sebuah pondasi yang diberikan kepada kita sebagai pegangan untuk kemudian bisa kita jadikan pedoman saat kita benar-benar terjun ke masyarakat. Nah, bela negara di sini ibarat kata sebuah pondasi. Jika dikaitkan dengan rumah, pondasi merupakan hal yang sangat penting untuk kemudian bisa menjadi penopang struktur-struktur berikutnya yang lebih kokoh, yang lebih baik. Yang mana dari diri kita pribadi harus terlebih dahulu memahami bahwa kita adalah masyarakat bangsa Indonesia yang cinta pada tanah air dan ingin berkontribusi pada tanah air. Nah, kontribusi tersebut tidak harus dalam bentuk yang besar. Maka dalam hal seperti menjunjung nilai-nilai Pancasila, menaati aturan yang ada, serta menghargai perbedaan suku dan agama, itu merupakan wujud nyata dari menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita juga bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial di sekitar kita, di sekitar masyarakat, seperti kerja bakti, kegiatan kemanusiaan, atau aksi peduli yang menjadi bentuk dari partisipasi kita terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Dan juga bisa menggunakan hak pilih kita selama pemilu, yang mana merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri, yang menyalurkan hak pilih kita untuk masa depan bangsa. Kita juga bisa berkontribusi melalui pendidikan, kerja keras, dan berinovasi serta mendukung produk-produk lokal melalui UMKM-UMKM lokal untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, kita juga yang pasti jangan sampai uh, ikut terbawa arus, termasuk di dalamnya ikut terpengaruh oleh penyebaran hoax, berita-berita bohong, atau provokasi-provokasi yang bisa memecah belah bangsa. Nah, semua bentuk keterlibatan ini menunjukkan bahwa kita cinta tanah air, tidak hanya diucapkan, tapi juga di dalam perbuatan. Demikian. Dari saya, terima kasih. Oke, makasih juga Mas. Tadi kan soal empat pilar kebangsaan udah, isu kontemporer udah, algoritma kebangsaan juga udah. Soal teknik analisis isu nih, belum ada kan yang membahas lebih lanjut. Adakah yang ingin sharing? Mungkin dari Mbak Lili mau sharing? Halo, hmm, jadi hari ini kita kan udah diajarin nih mengenali metode analisis isu yang nantinya dapat kita gunakan sebagai para CPNS dalam menyusun aktualisasi yang secara nggak langsung bisa dijadiin toolkit nih buat nyelesain masalah. Dari yang kita pelajari tadi, mulai dari 4 tahapan penyelesaian isu yang dijelaskan oleh pemateri, yaitu identifikasi isu, menapis isu, mendalami isu, dan menyusun alternatif penyelesaian dengan berbagai metode, yaitu problem tree, fishbone diagram, sampai sampai gimana bikin solusi yang realistis dan dapat diimplementasikan. Nah, di sini aku tuh udah sadar nih, banyak masalah tuh bukan cuma di lingkungan kerja aja, tapi sebenarnya setiap masalah itu bukan nggak bisa dipecahin, tapi karena kita tuh cuma fokus dari sisi atas masalahnya aja. Nah, karena kita cuma lihat dari sisi atasnya doang,
kita tuh nggak bisa lebih jernih nih berpikir buat ngelucutin dan cari sumber masalahnya. Makanya, menurutku, dengan teknik ini, kita bisa mapping nih untuk penyelesaian masalah-masalah dan mencari permasalahannya dari akar biar dapat solusi yang pas untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi, nggak ada lagi tuh istilahnya, ya udah biarin aja ketika dihadapin dengan permasalahan-permasalahan yang kita tuh bingung cara nyelesainnya gimana. Nah, jadi dengan pemahaman teknik analisis isu ini, kita tuh bisa benar-benar cari jalan keluarnya loh. Dan semoga teman-teman yang lain eh, dengan adanya analisis isu ini, kita tuh semakin lebih lebih apa ya namanya, lebih aware, terus lebih bisa mikir sih mana sih jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu sih dari aku. Terima kasih. Oke, makasih banyak ya Mbak Lili dan teman-teman lainnya yang udah sharing. Oke, jadi itu ya guys, beberapa hal yang udah dipelajari di agenda 1 pada 4 hari terakhir ini. Semoga hal-hal yang disampaikan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok 4, see you di kesempatan berikutnya. Bye!